Kalau Pak Rahan meninggal duluan, mungkin saya ridho. Tapi kalau saya meninggal duluan dari Pak Rahan, akan saya bawa mati. Tujuan kita pertama adalah minta kembali dana kita. Karena uang kita itu dengan berbagai cerita itu Pak Rahan. Enak banget ya kayaknya Bu. Iya, kamu jangan di dalam deh, balikin uang kita gitu. Kita penipuan di dalam 4 tahun, penggelapan 4 tahun. Curi 1 juta, pasalnya sama. Curi 10 juta, pasalnya sama. Meninggal ya Pak. Curi 60 miliar, pasalnya sama juga. Iya, gitu. Kalau kena TPPU, kalau TPPU-nya gugur, selamat sore Ibu. Sore Pak. Nama Ibu siapa? Deviana. Deviana apa Bu? Deviana Suhada. Deviana? Suhada. Suhada. Ibu menjadi salah satu korban travel umroh di Bandung ya? Iya. Bandungnya di mana Bu? Saya daerah Kopo. Kantor travelnya? Enggak jauh dari tempat tinggal saya itu. Di Kopo juga? Iya. Awalnya bagaimana bisa tahu kalau ada travel? Awalnya pernah lihat di sosial media sih Pak. Ada beberapa sosial media, saya itu pernah lihat, pertama kali saya lihat ada travel itu tuh waktu Lesti berangkat. Siapa Lesti? Artis penyanyi dangdut terkenal Pak itu. Nah, pas saya lihat, artis itu berangkat lewat Hanania. Itu karena ada salnya, ada namanya kan, terus itu ada foto-foto yang gambar Hanania. Tapi saya tuh lihatnya bukan dari sosial media Hananianya, tapi ada orang-orang yang ngirim mungkin ya. Nah, yang saya lihat, oh Lesti nih ada di Hanania. Kemudian ada lagi saya lihat tuh beberapa artis lagi, ada banyak lah. Di antaranya ada Torik, ada Paula Van Hopen. Oh ya? Terus katanya ada influencer siapa namanya juga. Banyak di antara yang saya paham namanya di antaranya itu Anwar kayak gitu. Nah, udah itu kita kebetulan lewat tuh, ada di kantornya ada tulisan Hanania Travel Milenial, tulisannya kan. Di atasnya tuh ada PT Hasana. Coba mampir doang, tapi nggak masuk kantor. Kita tuh mampir aja, diliatin. Udah besoknya lagi pas lihat sosial media ada lagi yang lewat di beranda kan. Nah, pas saya lewat lagi itu ngelihat Roger Danuarta yang dia sama istrinya di Dubai. Ada tuh kaligrafi tulisan yang katanya hotel apa itu, tapi kaligrafi. Nah, itu kan di Dubai, makanya akhirnya saya tertarik, berita demi berita tentang Hanania saya tahu, datanginlah ke kantornya. Akhirnya saya daftar untuk di 1 April berangkatnya, 1 April Syawal 2026. Saya daftar bulan 12 itu saya daftarnya, tanggal 2 bulan 12 saya bayar DP, kemudian tanggal 20 Januari itu kita lunasin gitu untuk berangkatan 2 orang gitu ini. Dilunasin untuk 2 orang. Ya. Ibu Vira dengan suami saya. Ibu. Berapa yang Ibu bayar per orang? Per orangnya itu jatahnya kita tuh ngambil paketnya tuh Dubai Pelataran Bahasa di sana tuh. Itu 1 orangnya 34.900. Dubai Pelataran? Iya. Ini ke Dubai apa ke? Ke Dubai, tapi transit. Katanya transit. Nah, Bahasa Pelataran tuh katanya nanti dekat hotelnya di Mekahnya. Jadi bahasanya Dubai Pelataran. 34.900 per orang, jadi berdua tuh harusnya 69.800. Tapi ada diskon dari mereka. Diskonnya itu kalau saya pribadi itu disuruh biar dipercepat itu pelunasan, nanti diskon gitu kan. Nah, kita didiskon 1.500.000. Jadi 1 orang? Bukan, 2 orang. 2 orang jadi, didiskonin 1.500.000.
Jadi saya tuh bayarnya 68.300 untuk 2 orang yang udah saya bayar ke dia. Dapat diskon 1,5 juta kenapa? Karena ditawarin supaya cepat bayar lunasin. Jangka waktu normalnya berapa? Jangka waktu ekspresnya berapa? Nggak ditentuin sih, cuman pas... Enggak, Ibu pertama kali ke sana bulan berapa? Bulan 12. Oke. Untuk berangkat 1 April tuh. Untuk berangkat 1 April, berarti kan ada jeda sekitar 3 bulan nih. Ya, kata dia. Berarti ini kan 3 bulan harus sudah dilunasin. Ibu yang ekspres dilunasin dalam waktu? Belum dari 3 bulan. Oke. Nah, maka dapat diskon 1.500.000. Gitu. Kalau yang lain mah katanya ada mas 1 juta seorang, tapi saya mah kebagiannya 1,5 juta berdua gitu. Oke. Di awal Ibu nggak ada curiganya ya? Awal sih enggak, karena udah kita daftar, terus kita nggak lamanya dimasukin ke grup rombongan kita. Apa Bu yang dimasukin? Nama saya di grup WhatsApp-nya itu ditulis rombongan kita berangkat tanggal 1 April, tour leadernya, terus administrasinya, admin orang di sana tuh ada nama-nama mereka. Kita tuh dimasukin berikut jemaah-jemaah, ada semuanya tuh 41 orang rombongan saya tuh. Nah, komunikasi mah lancar. Sampai tiba saatnya kita diinformasiin bahwa akan ada manasik tanggal 14 Maret kalau nggak salah, pas bulan puasa. Nah, pas saat manasik itu ada ketua cabang tuh bilangnya gini, Ibu di sini ada yang main sosial media nggak? Kata dia gitu. Oh, sosial medianya katanya ada yang ribut tentang Hanania, itu mah persaingan bisnis. Waktu dia bulan berapa itu? Bulan 3 tanggal 14. Kata dia itu mah berita itu mah banyak hoaxnya, karena itu mah persaingan bisnis. Karena saya nggak main sosial media yang disebut sama dia ya saya nggak tahu kan. Mungkin teman-teman saya juga ada yang main itu, tapi kita nggak ngeh juga, karena kan kita udah seneng, euforia, udah deket mau berangkat, udahnya kan kita dikasih makan waktu manasik tuh ya. Kata dia gini, memang ada di sosial media itu yang ngajuin refund, tapi yakin kok kita bakal kembaliin di 14 hari. Ya kita abaikan banget berita itu, dan dia juga ngeyakinin kan bahwa itu hoax, ya, persaingan bisnis lah di luar kayak gini-gini. Tiba saatnya, setelah kita manasik, 2 hari berikutnya ustadznya bilang bahwa di negara Arab ada perang. Perang, kata dia tuh 2 hari kemudiannya tuh ya. Tuh tanggal 16 teh. Terus tanggal 18-nya di situ dalam 2 hari itu kita bertanya-tanya, aduh nunggu kabarin ya, informasi ya Bu, nanti akan diinformasiin. Di tanggal 18, 2 hari kemudiannya ada surat tuh dari pihak Hanania bahwa bahasanya teh pokoknya perang dunia, force major. Oh, force major, oke. Bilangnya gitu. Kata saya teh, berarti kan nggak jadi jadi Ibu berangkat. Pertama kali membayar itu ada ini Bu, ada bikin kontrak. Oh, nah justru ini pengalaman buat kita semua. Kita tuh sebenarnya berangkat itu nggak ada perjanjian tertulis, hanya kita DP, dapat invoice. Nggak ada tanda tangan bahwa kita itu perjanjian semacam kerjasama, nggak ada. Nah itulah, makanya ini pengalaman juga. Dia bikinnya saya kira jemaah lain juga nggak ada. Kalau di kantor Bandung itu kita hanya dikasih penjelasan bahwa kita nanti kalau kita ngambil paket ini sekian hari, kita ke sana kemari, terus disuruh DP lah. Disuruh DP, nanti sehari berikutnya baru dikasih invoice, hanya itu. Kita nggak ada tanda tangan kerjasama dan lain-lain kayak gitu. Nah, udah itu tuh ya. Udah dibilang nggak berangkat tuh, komunikasinya mulai redup dari ustadz-ustadznya, dari Oh, jadi di dalam travel itu banyak ustadz-ustadz? Banyak Pak, dia. Ada berapa orang ustadznya? Oh, kalau berapa orangnya saya nggak ini ya, karena kan bagian-bagiannya. Terus di sana tuh orang dari Mesir semua, memperkenalkan diri. Ustadznya dari Mesir? Itu alumni Mesir. Oke, karena orang Indonesia gini, yang alumni dari sana. Ya. Kata dia gini, yang punya ini sebelum kita kenal ya sama Farhan, itu alumni. Namanya siapa yang punya? Farhan. Yang punya travel ini? Ya, nama lengkapnya lupa. Kalau ustadz-ustadznya namanya siapa?
ada Kang Ocin, ada Alfi itu. Panggilan di WA-nya ya, di WA tuh kita suka sebut sapanya teh kayak gitu panggilannya tuh. Di mana sekarang itu ustaz-ustaznya semua? Nah, menghilang semua. Semua menghilang? Iya. Jadi yang ketangkap cuma si Farhan doang. satu orang itu doang? Nah, mereka memperkenalkan diri bahwa si Farhan itu ceritanya ada yang kakak kelasnya, ada yang teman sekelasnya, seangkatan lah bahasanya di Mesir. Jadi kan kita menduga, wow ini anak muda ya dari Mesir, menciptakan lapangan kerja, usahanya maju begini gitu kan. Suatu kebanggaan bagi saya. Karena menurut saya orang sekolah di Mesir tuh ilmunya tinggi gitu ya. Yang nggak kita paham itu dia udah sangat paham sekali gitu ya. Nah, terutama dalam menipu duit orang ya. Kalau sekarang taunya gitu. Nah, makanya di situ setelah kita komunikasi perjalanan demi perjalanan, kita ada pertemuan Pak sebelumnya di Cibubur bersama Kemenhaj. Di situ kita tuh udah mengajukan repan, kita udah ngamuk-ngamuk sebenarnya waktu Kemenhaj, cuman sengaja kita nggak lapor itu, kita tuh ada kekhawatiran sebenarnya. Apa itu kekhawatiran? Nggak ngelaporin ke polisi. Karena kita tuh takut, hampir semua jemaah berpikiran awam seperti saya ini, seperti fast travel waktu itu, katanya kalau udah di polisi itu, duit kita tuh nggak kembali. Kenapa bisa ngomong begitu, Bu? Karena ada yang jemaah itu yang pernah ditipu fast travel, nah duit dia nggak kembali. Jadi kan kita nggak mau nih, daripada duit kita nggak kembali itu ya udahlah, mending dia nyari duit dulu. Kata dia mah gini, dia mau nyari investor. Nah banyak perdebatan sama pertanyaan saat ketemu di Cibubur itu. Kata saya kebetulan 3-4 kali saya dapat. Di Cibubur di Kemenhaj? Di Cibubur ditemanin sama Kemenhaj. Ada 2 orang. Dari Kementerian Haji dan Umroh. Beneran? Ada, benar. Tahu dari mana itu benar dari Kementerian Haji dan Umroh? Beliau memperkenalkan diri. Adakah tanda pengenal? Adakah pernah lihat di TV? Nah, untuk sejauh itu enggak. Kalau saya pribadi ya, karena kan saya mungkin enggak terlalu. Di Cibubur itu berapa banyak orang Ibu yang datang? Kurang lebih 5-60 orang lah ya. Hanya? Ya. 56 orang di Cibubur dikumpulin di mananya? Di hotel. Hotel apa namanya? Apa ya, Hotel Cibubur Ciputra, itu Hotel Ciputra Cibubur. Ciputra Cibubur ya? Iya. Ciputra ya. Ciputra. Iya benar. Oh iya benar. Yang baru. Oke. 50-60 orang dikumpulin. Iya, kantor dia kan di Kopo sana, Bu. Kenapa? Kantornya mah di Jakarta pusatnya. Terus yang di Kopo? Yang di Kopo tuh cabangnya. Ya, anyway kan ada tempat pondok dia di Kopo. Ya. Kantor dia di Jakarta di mana? Bahasanya mah di HO. Saya belum pernah datang ya. Apa itu HO? Orang bilang mah di HO aja bahasanya. HO ya head office. Mungkin. Pokoknya kata teman-teman bilang gini, yuk kita ke HO. Nah, kantor pusatnya teh itu. Tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu alamat di mana. Nggak tahu. Udah belum pernah ke sana. Terus bahasa di grupnya ngebahasnya di HO gitu aja. Oke, total kira-kira yang dirugikan berapa banyak orang? Grup Sawal itu kurang lebih 1.502 orang itu berdasarkan data yang share di grup. Kan kita mah kan ada 38 grup kalau nggak salah, grup Sawal itu. Bahasa Sawal tuh yang gagal Maret sama April. Oh dia pakai nama begitu ya? Ya, jadi. Apa aja nama-nama grupnya, Bu? Sawal itu korban yang gagal berangkat Maret sama April. Oke. Nah, kalau ada lagi yang kemarin ngelaporin itu yang Juni, Juli, Agustus. Itu apa lagi? Nama-nama grupnya? Korban berikutnya. Nama grupnya apa yang berikut? Nggak tahu sih kita bahasanya. Dia bawa nuansa Arab juga? Junjul gitu aja, Juni, Juli gitu kan. Terus ada ASO bahasanya sampai ke Oktober bahasanya kayak gitu. Karena kalau grup yang lain saya nggak terlalu ngikutin. Nah itu teh gagal tuh. Nah, muncaknya kita itu setelah ada pertemuan sebelumnya beberapa wakil dari kita. Jadi dia pinter. Si Farhan tuh. Setelah pertemuan dari Kemenhaj itu, dia tuh ada pertemuan berikutnya dalam kelompok kecil. Ya.
yang menurut dia orang ini berkompeten atau orang ini jago ngomong, terus orang ini pengaruh di grup, supaya adem, supaya diem sama dia diundang lah beberapa. Yang berpengaruh lah ya. Supaya nggak terlalu rame di grup, diundang beberapa. Itu setelah 60 orang dikumpulin di Cibubur, dipanggil lagi kemana? Nggak tahu, ketemu aja pokoknya. Nah terus kemudian ada beberapa lagi di malam Lebaran tanggal 26 Mei tadi sama dia dikumpulin lagi, dikerucutin lagi, mungkin ada tadinya berapa orang dikerucutin lagi. Oh mungkin kayaknya yang ini mungkin ya, ini dalam pemikiran awam saya karena gini, si Farhan tuh pengen supaya jangan terlalu ramai mungkin di sosial media karena memang dia minta kan, dia bilang kan tolong diberhentiin lah sosial media yang komen-komen yang jelek tuh tolong dihapus. Waktu di Kemenhas kita sebenarnya setuju itu supaya uang kita kembali tujuannya. Dia kan bilangnya mau cari investor. Saya sempat nanya, Farhan itu uang kita kemana itu? Uang kita kan cukup banyak, jangan kamu bilang nggak ada, apa kamu judol? Enggak. Terus saya nyeletuk lagi, Nisa itu selidikan, Nisa tuh istrinya, selidikin ya suami kamu, jangan-jangan suami kamu selingkuh tuh makanya uang habis. Istri dia cuma satu? Memperkenalkan sama kita satu. Ya setahu kita juga satu. Nah itu. Ibu nggak tanya kemana uang-uang yang kamu terima? Ditanya, saat itu dia nggak ngaku yang lain-lain, intinya habis. Terus masalahnya katanya nutupin soal ada yang masalah waktu perang kemarin karena dia beli tiketnya, ngedengar berita ya, karena detailnya saya nggak tahu. Katanya nutupin kehidupan orang yang pernah ada dia diberangkatin sebelumnya dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Saya ada dengar berita sih itu. Kenapa nggak bisa berangkat ke Indonesia? Karena dia nggak beli tiket pulang pergi. Jadi pas saat ada masalah kemarin perang itu, jemaah yang ada di sana tuh nggak bisa pulang. Detailnya saya nggak paham karena kata dia teh masalah tiket apa saya nggak paham tentang itu. Cuman alasan dia hanya itu, kesini baru dia bilang bahwa ada di antaranya dibayar buat artis kayak gitu. Jadi ibu dijadwalkan untuk berangkat bulan 1 April 2026. Oke. Kapan ibu pertama kali ngerasa kalau ada yang nggak beres dalam program ini? Setelah dia memberitahu bahwa nggak jadi berangkat, lalu kita mengajukan refund, kemudian setelah kita mengajukan refund dia kasih format dan lain-lain, lalu menghilang di bulan berapa itu? Tim dia masih di bulan April, Pak. Di bulan April juga? Iya, di bulan April. Kita cari informasi kantornya tutup, pegawainya juga bilangnya resign semua, jadi kita tutup komunikasi. Cuman di grup, kan kita ada grup tuh, ada yang mungkin pinter, terus ada banyak teman-teman, akhirnya kita tergabung sama namanya Posko Pengaduan Hanania gitu. Jadi ini tergabung semua seluruh cabang, bukan hanya di Bandung, ada di Jakarta, Surabaya, Jogja kayak gitu. Makanya dapatlah informasi ada pertemuan di Cibubur tadi. Sebenarnya kalau di Bandung kita tuh udah hilang langkah, nggak ada jejak gitu mau nyari kantornya kemana tutup? Gitu. Kantornya tutup. Oh yang di Kopo itu tutup kantornya? Iya tutup. Sejak langsung bulan? Tutup. Sejak Maret 28, tanggal 28 Maret itu terakhir buka deh. Oh ya? Alasan penutupannya nggak jelas? Yang jelas tutup aja? Alasan kan sempat saya tanyain, itu kantor kamu di Bandung tutup? Iya bun, karena pegawainya katanya ngundurin diri semua, kata dia gitu. Semuanya mengundurkan diri? Ya, bilang dia kenapa tutup, itu alasannya gitu. Oke, Ibu dijadwalkan berangkat tanggal 1 April. Di kloter Syawal itu Bu, berapa banyak orang yang seharusnya berangkat? Rombongan saya itu di tanggal 1 April itu Bandung 41 orang. Yang Syawal doang ya? Tanggal 1 April dari Bandung, tapi kan dia bukan bahasa Syawal itu kan ada yang tanggal 2, ada yang Maret. Jadi pokoknya bahasa Syawal kita tuh korban Maret April. Oke. Ya. Jadi Maret April itu yang disebut Syawal. Ya, 41 orang. Grup saya, tapi kelompok Syawal itu bahasanya kurang lebih 1.502 orang.
bahasa Syawal itu. Jadi 1.502 orang. ya, Jadi kalau satu orang dibilang 39 juta, udah 40, ya, udah hampir 60 miliar dong. ya, makanya kemarin diduganya kurang lebihnya segitu. Oke. Orangnya sekarang sudah di Polda Metro. Ya, waktu tanggal 28 Mei itu kan beberapa jemaah itu kan udah bikin LP sehingga langsung diproses sama polisi. Waktu itu kebetulan LP sudah dibuat? Sudah, waktu itu saya sempat ke sana, Pak. Yang marah-marah pakai baju abu yang nyumpahin Farhan itu saya diri. itu. Sumpahnya kira-kira kena nggak itu? Walau alam, hanya Allah yang tahu. Karena Kira-kira kalau menurut Ibu, yang Ibu sumpahin itu kena nggak nanti? saya sebenarnya itu kalau bahasa awam orang Indonesia, orang manusia mah ya, hak veto adalah Allah ya. Intinya itu curahan hati saya aja sih, Pak. Itu kan saya spontan ya. Spontan bilangnya karena itu kan saya tuh dari kampung ya. Ibu apa, Bu? Kegiatannya di kampung apa? Kerjanya apa? Saya tuh, suami saya itu di masjid tuh namanya DKM Masjid. Apa itu, Dewan? Pengurus masjid lah. Oke. Suami saya Bisa tuh dibilang Ustadz? bisa dibilang gitu. Oke. Ya. Nah, jadi pas masuk itu saya tuh kan udah nggak nahan ya. Jadi saya pas masuk itu saya spontan aja, Pak, nyumpahin itu. Ya terlepas dari katanya nggak boleh demi Allah demi Rasulullah, nggak boleh. Ya di sini juga saya mohon maaf kepada para ulama atau tokoh agama muslim dan muslimat ya. Dari situ juga saya nggak sengaja bilang demi Allah demi Rasulullah, katanya Rasulullah tuh nggak boleh. Tapi semata-mata saya tuh meluapkan isi hati saya ya. Karena menurut saya gini, si Farhan ini orang yang paham agama dari saya gitu kan. Saya menurut saya itu dia sangat tahu gitu. Nah di situ saya bilang demi Allah demi Rasulullah tuh karena apa ya, nggak nyangka saya dijahatin orang yang menurut saya sangat pintar gitu. Pintar dalam hal? Dalam pengetahuan agama. Dan saya tuh harus belajar gitu kan. Dan impian kita untuk ke tanah suci kok sama dia digagalin dengan enaknya, segampangnya dia yang tanpa rasa bersalah gitu kan. Sementara dia yang paham agama. Ya, dia yang paham agama yang harusnya, ya memang sekarang saya kira banyak banget orang yang paham agama malah yang nggak boleh sama dia dilakuin. Nah, ngomong ada ustadz pelecehan ya, terus menteri-menteri yang ngerti agama malah korupsi gitu kan. Ya saya nggak ngerti mereka, makanya saya bilang kamu belajar agama ya, tapi kamu nipu dengan cara agama. Karena menurut saya, lo tuh belajar apa sih gitu ya? Belajar memang cita-cita mau nipu orang. Saya gini, kalau dijahatin sama penjahat, maaf ngomong nih ya, umpamanya orang gelandangan ya, dijahatin umpamanya dia maling mungkin karena dia nggak ada uang, karena kebutuhan perut, atau umpamanya dia dengan nggak tahu dasar agama, ini mah sama orang yang ngerti gitu ya. Makanya di situ saya demi Allah demi Rasulullah, ke atas kamu nggak tumbuh pucuk, ke bawah kamu nggak tumbuh akar. Itu filsafat orang Palembang kan, saya di kampung kan. Sekali lagi? Dari kampung. Gimana sih bahasanya? Saya bilang gini, ke atas nggak tumbuh pucuk, ke bawah nggak tumbuh akar. Jadi filsafat orang Palembang suka bilang gini. Habis di dia? Ya, jadi dia. Ibu orang Palembang? Orang Palembang saya. Bapak Palembang. Orang Bandung? Bapak ya orang Bandung. Jadi saya tuh spontan banget Bang. Itu saya udah geram banget sama dia tuh. Jadi bahasa itu tuh keluar dengan sendirinya dan suka dengar di kampung tuh kalau kita nggak benar itu ya, dunia pun udah nggak mau nerima langit dan bumi gitu kan ya. Ya jadi saya ucapin itu tuh spontan banget karena gini, saya rasa tuh perinya teh luar biasa. Saya mungkin segelintiran jemaah yang punya cerita, ada banyak cerita indah juga, banyak cerita yang duka juga. Di antaranya itu kan suami saya tuh hasil dari DKM Masjid, hasil dari ngajar ngaji privat. Kalau hari Jumat itu dia dapat dari counseling anak-anak ada 500, ada yang 1000 kayak gitu kan. Terus bulan puasa dia hasil dari taraweh, imam masjid kayak gitu-gitu. Dan saya dulu juga, saya tuh pegawai pabrik tadinya 21 tahun saya. Saya tadinya introspeksi diri sih Pak. Ya itu tadi saya tuh apa ya,
Tapi dah saya rasa kita tuh universitas diri tuh bahasa ustadznya gini, kodo dan kodar kan, kalau Allah berkehendak maka tak ada satupun yang menghalangin. Nah sekarang kan Benar. berarti saya belum dikehendaki sama Allah buat sana. Kita tuh sebenarnya nerima, tapi kita mikir uang udah uang halal ya gitu kan. Uang yang kita dapatin juga Uang nggak yang nipu, ditabung ya berapa nggak lama nipu ini? orang. Kalau lamanya percis kan kita ya, Ya. karena kita hidupnya hidup hemat ya. Jadi nggak dipatok 2 tahun atau 3 tahun, yang jelas kita ada rezeki itu disisihin gitu kan ya. Karena kita mendapatkannya juga nggak geblok-geblok kayak orang langsung datang banyak gitu. Karena kita hidupnya biasa, jadi ada rezeki itu ditabungin. Nah, pas ditipu sama Farhan ini ya, saya rasanya geneknya teh itu tadi, balik lagi, kalau saya dicuri orang sama orang yang nggak punya, saya rada mending, mungkin dia karena perut, ini karena dia hidup mewah gitu kan, hidup mewah, dia ngerti agama, dia ditipunya teh dengan ilmu yang dia tahu tentang itu gitu. Ya saya sebenarnya nggak terimanya teh dunia akhirat teh benar-benar, tapi saya manusia biasa loh Pak. Benar. Saya terlalu berlebihannya, bagi orang itu uang nggak seberapa, tapi bagi kita itu luar biasa. Dan yang bikin saya miris itu kan saya buat mewadalin ibu saya. Kehidupan saya di kampung itu kelam banget. Dulu tuh cita-cita, dulu saya pernah luka sedikit cerita ya. Saya dulu masih kecil kan di kampung jarang pakai sendal. Sehingga saya pas saat ada teratai di belakang rumah itu kan, kalau musim hujan kan banyak air, saya keinjak beling. Pas diinjak beling, ada nenek-nenek disepah lah, dikunyah sama dia daunnya, sama dia taplokin telapak kaki saya tuh ada tai lalat. Dia bilang gini, cung, nanti kamu bakal berjalan jauh nih, bahasa Palembang ya. Mekah kau injak ini kaki, katanya gitu kan. Nah, di situ saya ingat perjalanan demi perjalanan hidup saya, sehingga saya bisa sekolah. Saya sekolahnya dulu tuh saya ikut orang, saya tukang ngasih makan kucing. Di kampung tuh ada guru ya, di kampung saya tuh kalau siang sama sore tuh ke sana, nggak di rumah ibu saya. Saya tuh bagian tukang ngasih makan kucing. Nah, kalau banyak ikannya, belum kucingnya makan, saya yang makan duluan kan itu. Nah, seiring waktu saya disekolahin, saya bantu di rumah, saya disekolahin, akhirnya saya tamat SMP, Pak. Di Palembang? Di Palembang. Tamat SMP saya, yang harusnya saya SMA, saya baru SMP, karena saya 3 tahun tamat SD itu nggak lanjut. Gitu kan, makanya tutur bahasa saya mungkin jauh banget dengan orang, karena saya nggak sekolah tinggi. Setelah itu saya merantau ke Bandung, berbagai cerita. Nah, singkat cerita kenapa saya mau ngewaldalin ibu saya, kan ibu saya almarhum. Almarhum tahun 2025. Di mana saat ibu saya meninggal tuh saya nggak datang, Pak. Kenapa? Saya nggak datang. Di Palembang ibunya meninggal? Ya, saya di Bandung. Saya baru ngelahirin anak saya waktu itu. Tahun 2025? 2005. Oh, 5. 2005. Waktu itu ibu saya meninggal, saya nggak datang. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak punya uang. Ada uang kan 75.000 tuh saya teh. Nah, dititipin sama kakak saya waktu di bis, titip buat emak ini 50.000. Nah, 25-nya saya bawa pulang. Di tengah jalan anak saya tuh sakit, dibelanjain lah beli ke dokter 15.000. Terus kita ongkos angkot kan, nyisa 9.000 datang ke rumah dibeliin buat anak saya yang gede. Buat anak saya tuh beli obat panas 4.000 kan. Di saat datang ke rumah, ada yang bilang, karena waktu itu saya belum ada HP. Waktu 2005 ada tetangga sama saudara bilang bahwa ibu kamu udah nggak ada. Terus saya nangis aja kan. Saya berharap ex saya itu ngizinin saya pulang. Siapa? Mantan suami saya dulu. Pas saat itu saya lagi bikinin susu, dia langsung bilang, kalau kamu pulang itulah talak. Nggak ada satu kata pun ibah turut berduka kayak gitu ya. Saya sambil nyusuin anak saya. Itu sampai kapan itu saya ngedoa, ya Allah. Saya pernah ngedengar cerita bahwa ada zaman dulu seorang istri yang suaminya pergi
Dia ibunya sakit sampai ke meninggal nggak datang. Saya ngobatin diri dengan cerita itu aja. Oh mungkin salah satunya cerita di Nabi ada di saya. Nah dengan seiring waktu ini kan saya alhamdulillah ada rezeki ngumpul-ngumpul nabung sehingga saya wadalin buat ibu saya, buat ngeumrohin ibu saya gitu kan. Tapi subhanallahnya dihalang sama Farhan. Mungkin itu tadi Allah belum ridho perjalanan saya mungkin. Padahal ini cita-cita saya, penyesalan dalam hidup saya Pak itu. Ngedenger ibu saya zaman dulu 2005 itu kan telepon belum canggih ya. Saya hanya mendengar bahwa ibu saya udah dikuburin. Jadi saya banyak penyesalan kalau saya ada rezeki saya nggak muluk-muluk. Kalau saya bikin gulai pindang tulang daging gitu. Karena dulu kita kalau makan daging itu kalau ayamnya udah mau mati bahasanya baru disembelihkan setahun sekali. Saya kalau bikin gulai pindang itu, pindang daging bahasa Palembang mah kayak kita mah sop mungkin ya, sop iga. Itu nggak muluk-muluk saya selalu ingat sama ibu saya. Jangankan hal yang lain yang mewah, ibu saya mah cita-cita mau pindang daging aja, bahasanya pindang tulang aja belum. Nah jadi saat ini saya tuh mau menebus gitu salah saya sama ibu saya buat ngumroh. Tapi itu tadi balik lagi mungkin qada dan qadar, saya mungkin banyak salah, belum pantas buat ke sana mungkin. Tapi saya yakin Allah mungkin udah nyatet niat saya buat umroh apalagi Bapak. Saya pikir Bapak itu kan orangnya menurut saya lebih dari agamanya, lebih dari saya. Kalau mau ngukur iman mungkin Bapak tuh udah cocok banget gitu. Berdoa depan Ka'bah sama saya. Tapi Allah belum berkehendak mungkin di saat ini. Ya semoga aja mudah-mudahan saya mah berharap ya. Ini udah masuk ke ranah hukum sih Pak ya. Ini sebenarnya bukan kita yang mau. Sebenarnya jalan ini bukan yang kita minta. Sebenarnya yang kita minta mah hanya duit kita kembali sih Pak. Itu aja, kita nggak berharap dia mau dihukum berapa tahun. Kita mah orang awam nggak ngerti ke sana. Tapi itu tadi khawatiran kita jangan sampai terbukti bahwa kalau udah dihukum tuh uang kita nggak kembali gitu kan. Ya saya berharap pemerintah gitu atau yang memegang kasus ini tolonglah gitu lihat jemaah, dan bagi mereka mungkin sesuatu ini bukan hal yang biasa, tapi bagi kami ini luar biasa gitu ya. Bagi segelintir orang ini hanya tidak seberapa. Makanya saya pernah ada baca di sosial media ya, kenapa sih nggak diridoin? Saya ada dijawab, saya sampai ke lambung saya karena barsah penuh. Kenapa sih nggak diridoin? Ya Allah, ibu, bapak, hati saya belum sebesar itu gitu meridoinya. Tapi mungkin andai ya ini mohon maaf, kalau Farhan meninggal duluan, mungkin saya ridho. Tapi kalau saya meninggal duluan dari Farhan, akan saya bawa mati. Itu tadi kalau Farhan duluan mungkin aja ya. Karena saya hanya manusia biasa sih Pak. Saya mungkin punya emosi ya. Punya harga diri juga gitu ya. Karena saya juga itu tadi legenda hidup saya menyelusurin kehidupan ini berat gitu ya. Sampai saya titik merantau di Bandung itu cerita demi cerita gitu ya. Dan background saya kan bukan orang berada. Jadi untuk mencapai pecah rekor bisa ke tanah suci itu dalam keluarga besar saya tuh baru saya. Jadi mungkin itu tadi apa karena kita ria, keluarga-keluarga pada dibilangin, euforia di kampung juga gitu ya, pada tahu kalau saya mau berangkat gitu ya. Ya mungkin Allah ngingetin kita itu kayaknya Pak, kita terlalu ria kan dengan euforia ini gitu kan, karena gembiranya teh. Saya pernah nanya, apa sih rasanya mau naik haji? Katanya gini, gimana rasanya kamu mau nikah? Itu rasa euforianya itu katanya gitu. Begitu juga ini yang kita, apalagi kalau orang berangkat haji. Wah, Masya Allah itu. Semoga itu terjadi nanti suatu saat. Gitu. Jadi suami pertama ibu cerai? Suami saya, ya, terus dia udah meninggal. Pertama saya pisah. Di Bandung juga? Ya, di Bandung. Alhamdulillah saya ketemu sama Bapak, udah bisa menjadi imam buat saya. Walaupun kami mungkin belum mencukupi semuanya, tapi paling enggak
bapak udah punya hati, udah nggak KDRT intinya kan. Karena suatu trauma hidup saya juga sih. Saya mungkin nggak pantas ngungkapin, cuman berapa minggu yang lalu anak saya pernah minta cerita karena nggak ingat masa kecil indah, karena selalu ditinggalin kerja siang malam. Saya jadi PKL, kerja Senin sampai Sabtu saya kerja di pabrik. Terus hari Minggu saya jadi PKL jualan di gazebo, jadi PKL sampai ketibanya anak saya yang kecilnya nanya, "Ibu, Dedek pengen dimasakin kayak teman Dedek. Kalau hari Minggu itu dibikinin sosis sate pakai paprika," katanya gitu. Giliran Dedek kalau nanya, "Bu, apa yang dimakan?" "Makan aja yang ada." Pas saya ingat, oh anak saya sekarang udah gede ternyata. Makanya waktu 2-3 minggu yang lalu anak saya pernah ngajak saya bicara. Dia pengen tahu apa sih Bu yang indahnya saat kita masih kecil. Itu banyak terlewatkan mas saya. Banyak terlewatkan karena habis saya dengan kerja gitu kan. Sudah pernah ziarah ke makam ibu yang di Palembang? Waktu berapa tahun yang lalu saya pernah ke sana. Alhamdulillah saya bercita-cita bikin. Tahun 2005 meninggal. Tahun berapa ibu pertama kali datang besuk? 8 tahun kemudian ya. 2013? Iya, ya benar 2013. Karena kan susah ya nyari ongkos ke Palembang kan jauh. Palembang di mananya? Di Sekayu, dari kotanya teh saya 3 jam lebih, hampir 4 jam perjalanan kan, belum bekal dan lain-lainnya. Nah pas saya datang itu, Masya Allah, rasanya nggak ada yang bisa saya lakuin lagi ya, kecuali ya doa aja. Cuman penyesalan seumur hidup itu. Andai saya bisa datang ke pemakamannya. Ya, andai saya dulu bisa pulang, andai saudara saya bisa kasih ongkos dulu kan, karena alasan nggak ada ongkos, cuman yang nggak bisa pulang alasannya saya patuh sama suami, daripada saya waktu itu diceraiin, anak masih bayi gimana tuh kan. Ternyata akhirnya berakhir juga, udah saya pertahankan demi nggak lihat jasad ibu saya, ternyata itu nggak ada faedahnya ujungnya gitu kan. Terus apa yang dijanjikan si tersangka itu sama ibu pada saat ibu marah-marahin di Polda? Saya nggak banyak kesempatan karena setelah saya marah-marah itu nggak lamanya ada pihak Kapolda mungkin ya manggil untuk diperiksa. Lalu saya dibawa juga, saya ikutin ke bilangnya begini, gedung pemeriksa kriminal umum apa bahasanya. Nah di situ langsung saya di BAP juga, kita bikin laporan kan di BAP. Kita di BAP di sana sampai malam Pak, saya sampai ke jam 2 pagi. Dari 8:30 ya kurang lebih. Saya jam 7 kan datang dari Bandung. Jam 2 nyampe ke Bandung, saya jam 5 kurang seperempat langsung sholat baru tidur sebentar. Gitu. Enggak, yang pada saat dia kan berarti tidak ditangkap polisi ya, dia diserahkan oleh nasabah, betul, oleh pelanggan ke polisi ya. Ke polisi. Dibawa dari Bandung dia, apa dibawa dari Jakarta? Bukan, dia tuh di kantornya, judulnya mah HO. Oke. Nah, dari HO dibawa ke Polda. Dibawa ke Polda, Polda langsung dilaporin sama jemaah, terus diperiksa mungkin, terus kita dapat info waktu saat kita di BAP. Kan saya di BAP dimintain keterangan dulu katanya sebagai korban saksi, terus di BAP, terus ada lagi kertas, terus ada lagi suruh tanda tangan lagi. Nah katanya mah langsung ditahan, informasi yang kita dapatin malam itu tanggal 28 tuh langsung ditahan kayaknya. Jadi ibu nggak ada sempat berbicara ya? Nggak sempat lagi bicara, cuman pas saat itu doang. Oke, tanggapan dari keluarga ibu gimana terkait ini? Ibu punya anak berapa? Punya anak 2. Ya mereka mah alhamdulillahnya nggak ikut
lamun api mah nggak ikut nambah nyulutin kayak bapak aja kan saya ngeluh-ngeluh kayak gini, bapak mah bilang sing sabar ya bu, insya Allah ada jalan yang terbaik, sing we ngedoa we, kita mah nggak usah, maksudnya teh saya panas tuh nggak ikut mancing-mancing yang Ya, ini, ya, jadi ya, kan ya. nggak meledak gitu emosi Benar. teh gitu. Benar. 2 anak ibu, saudara ibu? Saudara saya di Bandungnya ada 3, di Palembangnya ada 2. Oh, udah ada yang di Bandung juga. Ada. Apa kira-kira harapan Ibu Vira kepada travel itu atau ownernya, Bu? Harapan saya karena ini kan udah masuk ke ranah hukumnya Pak ya. Saya minta polisi dengan seksama menanganin masalah ini karena ini jumlah jemaahnya sangat banyak dan kami dirugikannya adalah rakyat kecil gitu ya. Saya nggak tahu proses hukumnya seperti apa, intinya tadinya ini kekhawatiran kita tuh nggak mau sampai sini sebenarnya. Yang tujuan kita tuh hanya uang kita kembali. Terlepas dia mau dihukum berapa sebenarnya bukan itu tujuan kita. Tujuan kita tuh hanya uang kita kembali dan kita khawatir juga takutnya ini dimasuk ranah hukum nggak kembali gitu kan ya. Tapi di sini saya yakin pemerintah di sini bekerja dengan baik. Entah siapa yang terkait dalam urusan ini, kayak katanya gini ngecek uang di pencuci uang ada dugaannya kayak gitu-gitu ya. Saya minta yang bersangkutan dalam hal ini, saya nggak ngerti bahasanya jalurnya kemana, intinya yang ada hubungannya dengan kasus ini mohonlah gitu berpihaknya ke kita gitu ya, jangan sampai dugaan saya nih orang awam ini parahan dengan pasang badan dengan daripada ngembaliin uang. Saya lihat juga kemarin ada press conference gitu bahasanya polisi yang ngobrol sama wartawan tuh. Nah katanya masuk pasalnya teh 3-4 tahun kalau saya, aduh rasanya ngenes banget gitu ya. Ya pasti parahannya angkat tangan angkat kaki lah daripada bayar 60 miliar, anggap ya 60-100 kan dugaannya kayak gitu. Dia kalau kerja yang benar 3-4 tahun kayak gitu, saya rasa kalau kerja yang benar walaupun pengusaha juga rasanya sulit ya mau dapat gitu ya, dia pasti pasang badan lah. Daripada saya ngembaliin mending saya di penjara, pasti mikir gitu kan, kalau pikiran saya orang awam lah ya, dugaan saya begitu. Nah saya mah semua jemaah pasti begitu, kita tidak mengharapkan mau dia berapa tahun, itu sebenarnya bukan agenda pertama kita. Tujuan kita pertama adalah minta kembali dana kita gitu ya, karena uang kita itu dengan berbagai cerita, termasuk ada sedikit kecil cerita dari saya, banyak kok yang lebih perih dari kita gitu ya. Jadi saya mohon gitu. Jadi menurut Ibu tidak sesuai hukuman yang Betul, makanya kata saya teh gini ya, saya bicara dengan hati saya aja ini Maya nyerita, pantesan korupsi itu udah di Indonesia teh ya, karena rasanya ya korupsi triliunan, miliaran segitu, jadi banyak yang kabita Pak, bahasa Bandung mah banyak yang kabita tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kabita tuh ini kepengen, loh kok korupsi segini, cuman segitu hukumannya. Kalau saya kerja, jungkir balik kaki di atas juga nggak akan dapat uang segitu. Lamun benar mah gitu kan, dengan nipu orang bisa segitu. Makanya saya rasa, aduh, tolonglah gitu. Saya tidak mengajarin orang yang pinter ya. Cuman saya pemikiran orang rendah kayak saya nggak sekolah kayak gini. Pantas saja kita mah nggak beres-beres masalah korupsinya, ada hukumannya sebentar, dia ngumpulin dana ini dan itu, di dalam dia enak, senang, makan enak terus, keluarganya terjamin, keluar dia dada-dada, beres deh nggak lamanya gitu kan. habis filmnya ya. Iya, tak itu yang kita takutin. Jadi menurut Ibu, ancaman pasal yang akan diberikan kepada manusia ini tidak sesuai untuk kesalahan yang dia buat. Iya. Walaupun KUHP dan KUHAP sudah dirubah. Ya. Berarti ya begitu-begitu aja gitu. Iya.
Rasanya nggak sesuai banget, makanya nggak dengar kemarin. Aduh, genep banget itu Farhan. Kamu Enak jangan, banget ya kayaknya Bu iya, ya. kamu jangan di dalam deh, balikin uang kita gitu. Kita nggak perlu Penipuan kamu di dalam. 4 tahun, penggelapan 4 tahun. Nah, Curi 1 juta, pasal yang sama. nah, Curi 10 juta, pasal yang sama. mending kayak Curi Farhan. 60 miliar, pasalnya sama Iya, juga. gitu. Kalau kena TPPU, kalau TPPU-nya gugur, Nah, gitu ya. berarti 60 miliar cuma 4 tahun, nanti divonis 2 tahun 10 bulan, Nah, nanti jalanin 1 tahun 5 bulan. nah, ada perbuatan baik katanya ini dan itu, entarnya dia dada-dada keluar. Di Indonesia kan Habis nanti deh. divonis 1, dijalanin setengah. Nah, apalagi gitu. Ya kita nggak berharap Jadi misalnya dia kan itu 4 tahun nih. Ini kita bicara yang pernah sudah terjadi ya gitu. Paling dituntut 3 tahun. Kalau kita bilang tidak terbukti TPPU-nya ya, gitu. Terbukti 3 tahun. Nanti dia divonis 2 tahun 10 bulan. Atau 2 tahun 8 bulan. Syukur-syukur 10 bulan. Divonis 2 tahun 10 bulan, paling ini setahun 5 bulan. 2 tahun 10 bulan ini dipotong masa tahanan. Nanti ya potong ini, potong itu, potong ini, potong itu ya. Paling setengah dijalanin. Dia urus PB, keluar Bu. Iya, Jadi, makanya. Kenapa? Salah satu karena alasan negara ini belum maju. Kenapa? Hukumnya belum dicanggihkan. Orang Indonesia kalau buat kesalahan begini di luar, mungkin sampai mati tidak pulang. Tapi kesalahan orang luar buat di negara ini, enak aja melenggang. Gitu. Ini kita kasih contoh, dan bisa kita buktikan banyak fakta ya. Gitu. Contoh aja, gue lihat tadi pagi ada video, orang asing bisa nolak polisi Indonesia, didorong polisi Indonesia Polantas. Coba ini terjadi di negara bule, di negara Eropa. Mungkin orang itu udah di kandang Bu bertahun-tahun. Ya, tapi orang itu ya bebas-bebas aja begitu aja gitu. Jadi ya bagaimana orang bisa, nggak usah kita bilang tobat, terlalu jauh bahasanya. Bagaimana orang bisa, kalau dibilang kenapa dihukum untuk mendapatkan efek jerah. Efek jerah itu akan dapat apabila dia mengalami sesuatu yang benar-benar pahit. Baru dia akan berpikir, oh kalau gue langgar, kalau gue buat lagi nih sekali lagi, selesai saya. Kan gitu. Tapi pada saat dia tidak mendapatkan efek jerah dari kesalahan yang sebelumnya yang dia buat dengan waktu yang dia buang di dalam, dia pasti akan buat lagi. Karena itu bukan efek jerah yang ada, malah jadi semakin canggih. Itu. Jadi Ibu Deviana, apa kira-kira pesan Ibu buat abang-abang kita yang di Polda Metro Jaya? Ya, saya berharap bapak-bapak yang terhormat, yang punya jabatan, yang punya wewenang dalam mengungkap kasus ini. Yang punya nurani nggak? Wah, itu udah pasti. Enggak, itu harus yang dipesankan harus juga. ini, yang punya hati nurani, tolong bapak-bapak semuanya yang terlibat dalam kasus ini tolong diungkap dengan sebaik-baiknya, karena ini sebenarnya bukan keinginan kami. Sekali lagi, kami hanya ingin dana kami kembali. Tolong, kalau memang ini pantasnya buat dihukum, tolong tegakkan hukum seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya. Tapi kami berharap, walaupun dengan dihukumnya dia, jangan lupakan dana kami. Usahain kembali gitu kan ya. Saya nggak ngerti prosedurnya, saya ngerti prosedurnya seperti apa. Yang jelas bahasa kami, tolong balikin uang kami gitu. Tolong bekerjalah dengan seadil-adilnya, jangan lihat masyarakat yang jadi korbannya kita orang kecil gitu. Bagi mungkin bapak-bapak yang udah berdiri di dalam pemerintahan, yang udah bergelimang harta mungkin nggak seberapa. Disinilah kami mengetuk hati nurani para petinggi-petinggi yang tahu dengan kasus ini. Ya tolong bersikap adil lah sama rakyat gitu. Itu aja mungkin harapan kami semua. Ya sekali lagi titik akhir kami ingin dana kami kembali. Jangan hanya mereka dihukum 3-4 tahun. Alangkah indahnya, alangkah enaknya menjadi sosok yang dilahirkan seperti Farhan gitu kan. Menipu orang dengan segitu, atau yang lainnya juga menipu orang, menindas orang, dihukumnya cuma segitu. Tolong gitu ya.
Tolong buka hati nuraninya, tolong buka kacamatanya yang lebar-lebar matanya. Kita lihat jangan sampai ini terjadi lagi gitu ya. Ininya. Cukup kalau bisa ini korban kami terakhir ini ditipu-tipu kayak gini dengan pekedok agama. Karena ya itu tadi rasanya ya miris banget orang menipu dengan jalan agama, tapi banyak lagi yang terjadi itu udah gitu kan ya ininya. Ya saya berharap begitu Pak. Jadi Ibu sepakat dengan bahasa yang mengatakan seseorang yang mengenal agama belum tentu mengenal Tuhan ya. Ya, sekarang saya sadar itu Pak, ternyata gitu. Yang tadinya saya pikir orang kalau udah beragama ilmu tinggi itu akan dia paham dengan Tuhannya, jadi paham akan hukum segalanya. Ternyata itu tadi buktinya aja petinggi kita juga di negara ini yang paham agama justru penjahat duluan. Dan yang menjadi korban masyarakat kecil. Betul. Oke, Ibu. Semoga Ibu mendapatkan hak Ibu. Amin ya Allah. Ya. Semoga yang terbaik. Amin. Semoga mendapatkan kembali uang yang hilang. Amin ya Allah. Ya, dan semoga cepat bisa berangkat umroh. Amin ya Allah. Terima kasih doanya Pak. Doa kami semua, doa jemaah semua yang terdampak dengan hal ini. Semoga kami dikuatkan, diberi yang terbaik dari yang kami impikan. Amin. Ya. Kasih. Ya.